saya Dokter Sabrina. Ngapunten, saya bukan asli sini ya Bu ya. Aslinya Cilacap, jadi ngomong Jawanya agak kasar nih, campur-campur Jawa, Indo nggak bingung. Jadi ngapunten kalau agak kasar Jawane nih, ngopo kados niku. Mriki biasanya tensi inggil napa gendis katae? Katae. Nek sing gendis enten mboten? Wonten. Tapi seperti ini. Terus nek kegiatan prolanis kan memang biasanya nek sasi sepindah niku kan diperiksa tensine, ditimbang, harus bingung nggih. Disukani obat. Nah, kalau untuk pemeriksaan darahnya itu kan setiap 6 bulan ya. Jadi untuk darahnya itu untuk mengetahui biar respon obatnya sama ada komplikasi atau enggak gitu. Soalnya kan misalkan dengan rutin minum obat berarti kan nanti yang lain-lainnya harusnya aman ya dari hasil darahnya. Terus kalau misalkan kan bisa mengetahui juga fungsi ginjalnya, kan biasanya dengan kayak takutnya ginjalnya kena atau gimana gitu nggih. Terus untuk hipertensi niku Ibu biasanya itu tekanan darahnya, darah niku nginggil 140 pernya niku 90. Pernya juga harus di niki Ibu nggih. Soalnya kadang jenengan kayak cuma tadi tensinya 160 Dok. Terus kan pasti ditanya pernya pinten Bu kados niku. Pernya niku juga perlu Ibu nggih. Misalkan jenengan ternyata tensinya 130, tapi pernya niku sampai per 100, berarti niku tetap tensi inggil nggih. Soalnya kan walaupun sing yang atas itu 130 kan tensi normal, tapi nek ngadapin niku di atas 90 berarti niku tetap tensinya inggil gitu nggih. Nah, terus biasanya nek tensi niku emang rata-rata mboten enten gejalane. Tapi kadang ada beberapa yang kayak nek tensinya pun tinggi banget niku tiba-tiba niki cengeng apa mumet kados niku. Nah, tapi itu cuma kebetulan sebenarnya ya Bu ya. Sebenarnya tensi inggil niku emang banyaknya itu mboten bergejala. Mboten enten sing diraos. Jadi emang tensinya inggil gitu. Terus nek tensi inggil darah rendah sama anemia niku beda niku nggih. Soalnya kan kadang ada beberapa sing darahnya rendah terus minum tablet tambah darah niku benten nggih. Kalau tablet tambah darah itu yang darah di dalam tubuh. Tapi kalau tensi niku tekanan gitu, tekanan di pembuluh darah gitu. Jadi benten. Jadi jangan kayak misalkan darahnya rendah terus minum sangobion niku sebenarnya beda ya Bu ya. Beda antara darah rendah sama yang tadi tablet tambah darah sangobion niku beda gitu. Kalau misalkan dengan tensinya ternyata rendah, harus berarti cairannya kurang, makannya kurang kayak gitu ya. Nah, terus ini komplikasinya itu banyak ya. Biasanya yang paling sering niku ke saraf-saraf tepi. Saraf-saraf tepi itu yang kayak di tangan, semutan, terus di kaki, keringan kayak gitu. Itu komplikasi yang paling sederhana, yang paling sering dan paling sederhana itu di saraf-saraf. Terus habis itu yang ini tuh bisa sampai stroke. Nah, stroke itu ada dua, stroke yang penyumbatan sama stroke yang perdarahan. Kalau penyumbatan berarti emang ibaratnya selang niku, nek selang kan kalau kotor ada sumbatan kan boten saged niki nggih. Boten saged mili banyune niku. Nah, niku sami kalau stroke penyumbatan kayak gitu. Berarti darahnya itu nggak bisa mili ke tubuh. Nah, jadinya stroke. Kayak lemes, tangannya boten saged digerakke setunggal, apa kafine, terus pelo, terus niku. Terus itu kalau yang perdarahan, kalau perdarahan itu lebih parah sebenarnya nih. Ibaratnya berarti selangnya niku pun pecah. Jadi kayak pecah kan susah untuk di ini ya Bu ya. Di obat itu susah. Ibaratnya kan selangnya pun pecah kan ya. Gimana? Kalau mau ditambal kan susah. Kalau cuma penyumbatan kan cuma tinggal dialirin lagi gitu kan. Nah, tapi kalau yang itu makanya banyak yang kalau misalkan stroke yang
perdarahan itu banyaknya yang prognosisnya itu jelek, maksudnya kesananya itu penyembuhannya susah gitu, karena emang udah pecah itu, jadinya berdarah di otaknya. Nah, kalau bisa itu hindarinya dengan apa? Dengan iki program prolanis kan dengan terkontrol ya, obat-obatnya masuk terus kan, nggak pernah tinggi terus. Kadang kayak, dok ini saya tinggi terus nggak apa-apa kok, nggak bergejala apa-apa. Nah itu sebenarnya emang nggak apa-apa untuk saat ini. Ini untuk saat ini nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya kan kita nggak tahu gitu ya. Kan lebih baik mencegah daripada jadinya nanti pas itu udah kesananya kejadian tiba-tiba kok meninggal gitu, meninggal mendadak. Bilangnya ini tiba-tiba jatuh dari kamar mandi terus geledak terus meninggal. Nah itu ya gejalanya yaitu ada pecah pembuluh darah biasanya. Pecah pembuluh darah itu biasanya kan tiba-tiba ya Bu ya. Kita nggak bisa tahu kapan di pembuluh darah di otaknya pecah, kapan tuh nggak bisa. Semuanya itu terjadi ya ketika emang udah tubuh kita itu nggak bisa mentolerir gitu, tiba-tiba pecah gitu. Ibaratnya ya kayak kalau misalkan tadi selang niku, selangnya tekanannya tinggi terus kan pecahnya nggak tahu kapan ya. Kalau dia udah nggak kuat ya baru pecah gitu. Terus habis itu cuci darah itu berarti komplikasinya tentang ginjal gitu ya. Kalau misalkan kan banyak, dok saya minum obat banyak takutnya ginjalnya kena, itu salah ya. Kalau misalkan kecuali jenengan minum obatnya niku bukan dari resep dokter, kayak beli di apotik kayak gitu kan, kadang dari apotiknya gitu ya, bukan dari dokter ya. Nah niku kan banyak efek sampingnya, jadi kita nggak tahu efek sampingnya ke ginjal atau enggak gitu. Tapi kalau obat tensi, obat gula, insya Allah niku aman, untuk efek sampingnya itu minimal. Terus nek gula atau diabetes niku, nek gula puasa niku lebih dari 126 ya. Tapi kalau gula yang nggak puasa itu lebih dari 200. Biasanya nek gejala yang jenengan gejala punya gula itu biasanya sering pipis. Sering pipisnya niku benten sama yang kayak lagi cuaca dingin. Cuaca dingin jenengan sok pipis terus mboten. Iya kan? Nah, misalkan dalu-dalu terus cuacanya dingin kan biasanya pipisnya berkali-kali ya. Nah, itu kenapa? Karena nek dingin kan kita nggak berkeringat ya. Nggak berkeringat kan, berarti kan ya cairannya itu keluarnya lewat pipis. Tapi kalau nggak dingin kan, panas kan kita berkeringat, jadi cairannya keluarnya dari keringat. Tapi nek misalkan dengan nggak lagi cuaca dingin tapi dengan pipis terus, nanti coba dicek gulanya. Kalau bisa, kalau dengan mau cek gula itu pas dengan udah puasa dulu gitu, puasa dari malamnya, nanti kalau paginya baru cek gitu. Soalnya nek boten puasa itu kadang rancunya kan kadang dengan habis makan nasi atau habis makan roti kan gulanya tinggi nih. Jadi itu biasanya rancu. Terus habis itu mudah haus biasanya dengan itu minumnya terus menerus, kayak udah minum segelas tapi masih kerasa haus terus. Nah niku itu juga tanda-tanda gulanya tinggi. Soalnya saya pernah ada pasien gulanya itu sampai 700. Ngerasa itu haus terus Bu. Awalnya kan belum dicek gulanya itu nggak terdeteksi, sampai nggak terdeteksi nih Bu, alat yang dicetik niku itu, tapi pasiennya tuh geleles sama kepengen minum terus gitu. Nah itu tanda-tandanya untuk pasien yang gulanya tinggi. Jadinya makanya dicek, karena dari yang dicetek niku boten nggak kebaca, jadinya diambil yang lewat darah, harus di lab kayak gitu ya. Terus habis itu selalu lapar, biasanya kayak gitu, udah makan tapi masih kerasanya lapar terus. Terus penglihatan kabur juga bisa. Kalau di tensi tinggi juga bisa nih Bu. Kalau dengan tensinya terlalu tinggi, terus penglihatannya kabur, tapi ada masanya kayak dengan kadang kabur, kadang boten, nah niku.
atau plus atau ke katarak gitu ya. Tapi kalau yang kayak diabetes sama tensi tinggi itu kelihatannya kadang kabur tapi kadang jelas gitu. Terus penurunan berat badan. Nah kadang kan kalau orang-orang yang punya diabetes pasti kan banyaknya jadi kurus ya. Karena ya gulanya itu nggak mau menyerap ke tubuh, gulanya ya semuanya keluar gitu. Terus sama mudah lelah. Kalau komplikasinya itu sama ya Bu ya, kayak tensi tinggi tapi yang banyak itu luka mungkin ya. Lukanya itu susah sembuh. Kenapa? Karena kalau luka itu kalau misalkan dengan punya gula, lukanya susah sembuh berarti gulanya jenengan itu tinggi. Tapi kalau gulanya jenengan udah terkontrol, lukanya itu biasanya sembuhnya cepat gitu. Jadi kalau misalkan ternyata jenengan punya luka kok nggak sembuh-sembuh, sebulan 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh malah tambah ini, coba cek gula gitu. Soalnya takutnya nggak sembuh-sembuhnya itu karena gulanya tinggi gitu. Makanya nek jenengan kalau lagi olahraga niku atau niki kalau bisa niki nggih pakai sendal nggih. Soalnya kan takutnya kalau jenengan punya riwayat gula kan kadang nggak terasa nggih, kakinya kan kadang kebas ya gitu, kecongcok nompong mboten kerawat, tiba-tiba kayak kok ada luka kayak gitu. Terus kalau hipertensi sama diabetes itu emang belum bisa disembuhkan. Jadi emang kalau misalnya jenengan udah punya tensi tinggi sama gula emang seumur hidup ya. Cuma bisa terkontrol. Yang penting kan jenengan sehat, terus habis itu nggak ada komplikasi ke yang lain gitu. Sebelumnya ada yang pernah kayak gitu nggak, luka terus nggak sembuh-sembuh, ternyata gulanya tinggi? Nggak pernah ya. Soalnya saya juga pernah temu pasien kayak gitu, nggak pernah dirasa Bu, nggak pernah dirasa punya luka, cuma dibebet sama kain gitu loh, tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah diini, terus isinya ya belatung gitu. Terus dicek gulanya tinggi, ya jadinya ya kayak gitu. Jadi jangan kalau misalkan punya luka itu nggak boleh cuma dibebet tok ya Bu ya. Kalau misalkan dibebet itu ya boleh, tapi harus kayak 2 hari sekali dibuka, dibersihin. Kalau misalnya kayak gitu, kalau punya luka dibebet terus, ya mungkin kayak nggak kerasa ya. Tapi kan lama-lama kalau misalkan ada lalat nemplok meriku kan nanti bertelur nanti dia masuk jadi belatung niku. Itu banyak sebenarnya kayak gitu Bu, yang luka-luka itu ternyata punya riwayat gula kayak gitu. Nah, terus ini ya Bu ya, ada yang namanya psikologis itu kejiwaan kayak gitu. Nah kalau dari biasanya kan jangan kalau punya tensi tinggi, punya gula, kepikiran bukan biasanya pikiran kayak tensinya inggil terus, nomor gulanya inggil terus gitu. Sedangkan sebenarnya kalau pengobatan dari tensi tinggi sama gula itu jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu kayak jenengan minum obat langsung mandat itu, sebenarnya enggak. Tapi ada beberapa yang kayak kalau jenengan udah nggak pernah minum obat terus tiba-tiba jenengan minum obat emang bisa turun.